Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 1681 sampai bab 1685. Ye Chong sudah kurus oleh satu zombie, dan dia tidak bisa menangani dua zombie lagi. Ye Chong mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan kasar untuk mendorong zombie di depannya menjauh. Tapi dia sangat cemas sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dua zombie lainnya hendak menerkam Ye Chong. Ye Chong tidak mampu mengalahkan 6 tangan zombie dengan tinjunya, dan dia akan digigit oleh zombie. Ye Chong berpikir dalam hati, jika aku digigit benda ini, aku akan berubah menjadi zombie. Sial, aku tidak mengerti apa yang terjadi dan mati dalam keadaan linglung. Aku benar-benar tidak mau pada saat kritis ini. Di dalam gedung pengajaran, suara dengungan aneh tiba-tiba keluar. Suaranya agak mirip alarm, tapi lebih keras, lebih tajam, dan lebih tajam. Begitu suara terdengar, semua zombie tiba-tiba berhenti. Kemudian, 3 zombie yang menyerang Ye Chong berdiri tanpa bisa dijelaskan dan melihat ke arah gedung pengajaran. Faktanya, tidak hanya ketiga zombie ini, tetapi semua zombie di taman bermain, di dalam gedung, dan di platform semuanya tertarik dengan suara-suara di dalam saat ini. Kemudian, tanpa diduga, semua zombie tersebut berjalan menuju gedung pengajaran. Kurang dari 1/10 orang yang selamat di taman bermain berkumpul pada saat ini, dan mereka semua tampak sengsara. Semua orang menatap dengan mata ngeri, melihat zombie-zombie di sekitar mereka. Mereka tidak lagi menyerang mereka, tetapi semuanya mengalir ke dalam gedung pengajaran. Untuk sesaat, seluruh taman bermain tampak sepi. Jika bukan karena noda darah, mustahil mengetahui apa yang baru saja terjadi di sini. Tampaknya sekolah ini masih beroperasi normal. Ye Chong merasa sangat aneh. Mengapa semua zombie memasuki gedung? Apakah ini bel sekolah untuk zombie? Saat ini, seorang gadis tiba-tiba berteriak, merusak ketenangan taman bermain. Saya melihat gadis ini, dengan ekspresi ketakutan, menunjuk ke jendela di lantai 6 gedung pengajaran. Seorang zombie berdiri di jendela lantai 6, lalu tiba-tiba melompat turun dan jatuh ke tanah dengan klak, meninggalkan daging dan darahnya berkeping-keping. Sebelum gadis itu berhenti berteriak, dia melihat yang kedua, ketiga, dan keempat jendela. Di setiap lantai gedung dipenuhi zombie, dan zombie-zombie ini terus melompat dari jendela seperti pangsit. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaan bangunan, dan pemandangannya sangat aneh. Untuk sesaat, sepertinya seluruh gedung pengajaran diselimuti lapisan udara hitam yang menakutkan dan menakutkan. Bahkan orang-orang yang selamat yang berdiri di taman bermain pun merasa gemetar. Ye Chong mengerutkan kening. Jika mata Dewa Naga masih ada, fenomena aneh ini tidak akan sulit untuk dia pahami. Tapi sekarang, dia hanyalah orang biasa. Tanggung jawab orang biasa adalah untuk bertahan hidup. Ketika Ye Chong memikirkan hal ini, dia tidak peduli dengan fenomena aneh di gedung pengajaran, dan siap untuk keluar dari sini terlebih dahulu. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya yang masih menatap kosong, "Tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak lari sekarang, baru kemudian?" Semua orang bereaksi, dan semua orang berlari menuju pintu. Ada jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan antara taman bermain dan gerbang. Di kiri jalan ada perpustakaan dan di kanan ada kolam. Namun, pada saat ini, semua orang tidak peduli untuk mengagumi hal-hal ini, dan berlari di sepanjang jalan setapak yang dibatasi pepohonan menuju gerbang. Tepat ketika Ye Chong sudah melihat gerbang, teleponnya tiba-tiba berdering. Dering,
Dering, dering, dering, dering, dering. Nada dering telepon sangat mengesankan dalam adegan seperti itu, dan bahkan Ye Chong sendiri tercengang, terkejut. Apalagi Aaron sudah merusak ponselnya saat berada di dunia lain. Mengapa ini bekerja dengan baik sekarang? Ye Chong mengeluarkan teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Tang Chun. Ye Chong merasa sangat aneh. Apakah Tang Chun tahu dia kembali? Apa sebenarnya yang terjadi? Halo? Ye Chong menjawab telepon tanpa ragu-ragu. Namun, orang di ujung telepon itu bukanlah Tang Chun, melainkan seorang pria. Haha, aku akhirnya menunggumu, Ye Chong. Ye Chong merasa suara pria ini agak familiar. Siapa kamu? Ye Chong bertanya. Haha, saya Cao Dahua dari keluarga Cao di Beijing. Kenapa? Kamu tidak ingat janji 3 bulan kita? Ye Chong tidak menyangka itu adalah Cao Dahua. Tapi, bagaimana ponsel Tang Chun bisa ada di tangan Cao Dahua? Tang Chun, Ye Chong bertanya. Cao Dahua berkata, itu tepat di sebelahku. Tapi mungkin tidak nyaman sekarang. Bagaimanapun, tangannya diikat dengan tali. Mendengar ini, Ye Chong tiba-tiba menjadi marah dan ingin merobek Cao Dahua menjadi beberapa bagian. Namun, sekarang budidaya Ye Chong telah hilang. Dia tidak dapat mengalahkan tentara keluarga Cao manapun, apalagi Cao Dahua. Tapi Ye Chong masih berkata dengan kasar, jika kamu berani menyentuh Tang Chun, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Ancaman Ye Chong tidak ada gunanya bagi Cao Dahua. Cao Dahua tersenyum dan berkata, Ye Chong, kami berada di kelasmu sebelumnya. Datang dan temukan aku. Jika kamu tidak datang, aku akan mengubah Tang Chun menjadi zombie. Apakah Cao Dahua ada di dalam kelas? Mendengar kata-kata ini, Ye Chong merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es dan merasa kedinginan. Mungkinkah masalah zombie ini ada hubungannya dengan Cao Dahua? Ye Chong berdiri di sana, dengan pintu menuju tempat aman di satu sisi dan bangunan masih diselimuti lapisan bayangan hitam di sisi lain. Sejujurnya, jika Ye Chong punya pilihan, dia akan enggan untuk kembali. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Untuk menyelamatkan Tang Chun, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Di sisi lain, para siswa yang berlari keluar gerbang semua melihat kembali ke arah Ye Chong. Apakah kamu tidak pergi? Seseorang bertanya. Ye Chong mengabaikan mereka, mengertakkan gigi, berbalik dan berlari menuju gedung pengajaran lagi. Operasi melompat dari gedung zombie telah berakhir. Tepat di bawah gedung pengajaran, mayat Ru telah bertumpuk. Sepertinya semua zombie sudah mati. Pada saat ini, gedung pengajaran itu seperti iblis, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan menakutkan, menunggu Ye untuk bergegas masuk. Ye Chong berlari ke pintu dan membuka pintu pengajaran dengan derit. Kemudian, dia melompati mayat zombie di pintu dan berlari masuk. Saat ini, ada keheningan di dalam gedung, dan bau darah menghilang. Melihat sekeliling, ada pemandangan berdarah di mana-mana di seluruh gedung, yang sangat menarik perhatian. Koridornya kosong sekarang, tidak ada apa-apa. Ye Chong berjalan masuk dan hampir bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Dia ingin kembali ke kelas tempat dia berada sekarang. Tapi Ye Chong baru saja berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan dia benar-benar lupa di kelas mana dia berada sekarang. Dia ingat sepertinya itu ada di lantai 5, jadi dia harus berlari menaiki tangga ke lantai 5. Kemudian, saat berjalan ke sudut paling timur, dia menemukan bahwa itu bukanlah ruang kelas tempat dia bangun. Ye Chong sedikit cemas, dia tahu Tang Chun sedang menunggunya, tapi dia tidak dapat menemukan kamar yang tepat. Ye Chong berjalan menyusuri lantai 5 dari selatan ke utara. Semua ruang kelas kosong, hanya ada noda darah. Namun ruang kelas yang dicarinya sepertinya tiba-tiba menghilang. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, Ye Chong tidak dapat mengingat di mana ruang kelasnya berada. Ini seperti bermimpi pergi ke toilet, tetapi sekeras apapun Anda mencari,
Anda tidak dapat menemukan toilet. Tepat ketika Ye Chong merasa sangat gelisah, dia tiba-tiba melihat sebuah pintu muncul di depannya. Bukankah ini pintu kamar tempat dia bangun? Namun, bukankah pintu ini pernah dirusak oleh zombie sebelumnya? Mengapa sekarang terkunci dengan baik? Ye Chong bingung. Dia bisa melihat sekilas sudut kelas melalui jendela kecil di pintu. Melihat pemandangan di ruang kelas, Ye Chong merasakan kulit kepalanya mati rasa. Di dalam, mantan siswa sedang duduk tegak. Dilihat dari ukuran tubuhnya, pria gemuk yang mengenali Ye Chong sebagai Wang Dahui juga ada di sana. Ye Chong bingung, apa yang sedang terjadi? Bukankah zombie sudah menumpahkan darah di kelas ini? Rasa panik muncul secara spontan. Namun, untuk menyelamatkan Tang Chun, Ye Chong tidak terlalu peduli. Dia mendorong pintu hingga terbuka, berderit. Saat pintu berbunyi, semua siswa yang duduk di kelas menoleh dan menatap Ye Chong. Meskipun Ye Chong sangat berani, dia hampir mati ketakutan dan jantungnya hampir jatuh. Karena wajah para siswa ini semuanya menakutkan, dengan mata kosong dan darah. Satu demi satu, mereka menjadi zombie. Saat ini, ada 3 orang yang berada di podium depan. Salah satu dari mereka sedang duduk di belakang meja sambil memegang penggaris dengan santai. Itu tidak lain adalah Cao Dahua. Di sebelah Cao Dahua, ada seorang pria dengan tangan terikat. Itu adalah Tang Chun. Mulut Tang Chun juga tertutup, tidak dapat berbicara. Dan di samping Tang Chun, ada orang lain yang berdiri, seseorang yang tidak pernah diharapkan Ye Chong, Cao Zhengchun. Cao Zhengchun lah yang pernah dipukuli sampai mati oleh Ye Chong sebelumnya. Namun, saat ini, Cao Zhengchun bukan lagi orang biasa, melainkan zombie. Wajah Tang Chun pucat, dan pupil matanya membesar setelah melihat Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong akhirnya mengerti bahwa semua ini adalah kesalahan Cao Dahua. Cao Dahua ini sebenarnya menguasai kemampuan mengubah orang menjadi zombie. Cao Dahua tertawa, mengetuk meja dengan penggaris, dan berkata, Ye Chong, kamu terlambat, kenapa kamu tidak maju ke depan? Ye Chong mengertakkan gigi dan berjalan ke ruang kelas selangkah demi selangkah. Teman-teman sekelas zombie itu terus mengawasi Ye Chong dan mengikuti langkahnya. Ketika Ye Chong melewati zombie-zombie ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, nampaknya zombie-zombie ini tidak menyerang Ye Chong tanpa perintah Cao Dahua. Ye Chong berjalan sampai dia berhadapan dengan Cao Dahua. Cao Dahua mencibir dan berkata, saya akhirnya menemukan Anda, saya pikir Anda takut mati dan sudah melarikan diri. Ye Chong berkata dengan dingin, apa yang saya katakan benar sekali. Saya secara alami akan datang mencari Anda dalam 3 bulan. Haha, sudah setahun sekarang, apakah kamu sudah gila? Cao Dahua mencibir. Ye Chong tertegun, apa? Dia telah berada di benua elemental kurang dari 2 bulan. Jadi mengapa sudah 1 tahun di bumi? Haha, aku tidak bisa menemukanmu, jadi wajar saja aku harus melampiaskan amarahku pada teman dan keluargamu, kata Cao Dahua. Mendengar ini, Ye Chong merasakan hawa dingin di hatinya. Apa yang kamu katakan? Cao Dahua mengabaikan Ye Chong dan berkata pada dirinya sendiri, wanita ini mungkin satu-satunya orang yang kamu kenal di dunia ini. Hahaha. Implikasinya adalah itu, Cao Dahua telah membunuh semua orang di sekitar Ye Chong. Ye Chong langsung marah dan bergegas menuju Cao Dahua dengan putus asa, apa katamu, pergilah ke neraka. Namun, sekarang Ye Chong adalah manusia fana, bagaimana dia bisa menjadi lawan Cao Dahua? Saya melihat Cao Dahua menggesekkan penggaris di tangannya, dan itu mengenai wajah Ye Chong dengan suara pop. Ye Chong terlempar dan jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Saat ini, Ye Chong merasakan keputusasaan yang mendalam di hatinya. Cao Dahua tertawa dan berkata, kamu tidak berguna, kamu tidak layak lagi aku membunuhmu.
Saat dia mengatakan itu, dia mengetuk meja dengan penggaris. Ada pisau di atas meja. Jika kamu memotong lehermu sendiri dengan ini, aku akan melepaskan wanita ini. Jika tidak, aku akan membuatnya seperti Ah Chun, kata Cao Dahua. Ye Chong berdiri dan secara mekanis mengambil pisaunya. Ayo kita lakukan. Cao Dahua mencibir. Ye Chong memandang Tang Chun. Pada saat ini, Tang Chun juga menatap Ye Chong. Tetapi mata Tang Chun sangat kosong, seolah-olah hal-hal di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Cao Dahua terus mendesak. Kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Sepertinya kamu tidak rela mati demi wanita ini. Kalau begitu biarkan dia menjadi zombie. Lalu dia menjentikkan jarinya dan melihat Cao Dahua. Zheng Chun membuka mulutnya dan menunjukkan giginya ke arah Tang Chun. Pada saat ini, ekspresi Tang Chun akhirnya berubah. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menatap Ye Chong. Penampilan itu sepertinya meminta Ye Chong untuk segera bunuh diri. Ye Chong semakin merasa ada yang tidak beres dengan Tang Chun. Namun, ketika dia melihat gigi Cao Zheng Chun hendak menggigit Tang Chun, Ye Chong tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berkata dengan cepat, "Berhenti, Cao Dahua." Memukul Cao Zheng Chun dengan penggaris, dan yang terakhir segera berhenti. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Jadi, haruskah aku mengorbankan kamu atau wanita ini? Ye Chong berkata, "Aku bisa bunuh diri sekarang, tapi setelah aku mati, aku harus melepaskannya." Cao Dahua tertawa. "Siapa yang melakukannya, kamu pikir begitu? Cao Dahua, apakah aku melanggar kata-kataku seperti kamu?" Ye Chong perlahan mengangkat pisaunya dan menaruhnya di lehernya. Melihat Cao Dahua lagi, matanya penuh semangat, seolah dia ingin Ye Chong segera bunuh diri. Tang Chun, sebaliknya, kembali ke ekspresinya yang kosong dan tidak relevan. Tidak, sebuah suara di hati Ye Chong berkata, "Bukankah Tang Chun takut? Tang Chun yang asli tidak akan memintaku mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya. Dia juga tidak akan begitu kejam padaku. Saat ini, Ye Chong dari sudut mataku, tiba-tiba aku melihat beberapa orang duduk di meja di sebelahku. Meski para siswa ini telah berubah menjadi zombie, wajah mereka masih samar-samar terlihat." Ye Chong terkejut saat mengetahui bahwa mereka semua adalah orang yang dia kenal. Teman baiknya di Luzhu, Lin Tianqi, Su Yuqian. Sebenarnya ada Zhou Yutong dan Lin Wan, dan Yu Daye dari saluran ketiga. Dan bukankah pria gendut berkacamata itu adalah pria gendut yang sama yang dikenal Istana Fenxiang? Ye Chong mengingat semuanya saat ini. Sejak dia bangun, semua orang yang dia temui di sekolah ini adalah seorang kenalan. Termasuk guru parubaya itu, bukankah dia Zhao Chen dari keluarga Zhao di Beihan? Tapi, kenapa orang-orang ini tiba-tiba menjadi murid dan guru? Tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benak Ye Chong. Dia tiba-tiba menyadari bahwa struktur sekolah ini sama dengan yang dia ikuti ketika dia berpura-pura menjadi guru dan membantu saluran ketiga melindungi para saksi. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa semuanya berasal dari ingatannya. Termasuk tema zombie dan kampus, bukankah itu juga merupakan tema drama TV populer yang Ye Chong tonton beberapa waktu lalu? Jelas sekali, ini adalah ilusi yang diciptakan oleh seseorang menggunakan ingatannya. Setelah mengetahui level ini, Ye Chong memahami segalanya. Dia tersenyum tipis, lalu melemparkan pisau di tangannya ke arah Cao Dahua. Dengan kemampuan Cao Dahua, seharusnya mudah untuk menghindari pisau ini. Namun, pisau ini menusuk jantungnya tanpa memihak. Saat ini, mata Ye Chong kabur dan segalanya menjadi kabur. Lalu, mata Ye Chong menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, ketika Ye Chong membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya pingsan di altar melingkar. Benar saja, semua yang terjadi sekarang hanyalah ilusi. Dia tidak dipindahkan kembali ke bumi.
tetapi masih berada di dunia yang berbeda ini. Linglong berjongkok di samping Ye Chong, melihat kondisi Ye Chong dengan prihatin. Kamu Chong, Linglong menepuk wajah Ye Chong. Ye Chong berkedip, sadar, dan berdiri dari tanah. Melihat Ye Chong bangun, Linglong juga menghela nafas lega. Kamu akhirnya bangun, tepat setelah kita berdua naik ke sini. Kamu tiba-tiba pingsan dan kemudian mengejang. Kamu tidak bisa bangun, tidak peduli bagaimana kamu berteriak. Aku takut setengah mati, kata Linglong. Ye Chong memandang Linglong dengan rasa ingin tahu. Bagaimana denganmu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Linglong. Ye Chong memberitahu Linglong tentang halusinasi tadi. Keduanya merasa aneh, mengapa hanya Ye Chong yang muncul dalam halusinasi, tapi tidak Linglong sama sekali. Yiku Yue. Linglong berkata, mungkin itu karena kamu memiliki kekuatan 5 elemen dan dapat terpengaruh oleh tempat ini. Karena dewa kuno yang memimpin juga adalah master elemen tingkat 5. Ye Chong mengangguk. Merasakan apa yang terjadi, kata Linglong benar. Masih ada benarnya. Kemudian, keduanya melihat ke arah tengah altar. Altar terapung ini berupa platform batu besar berbentuk lingkaran dengan sekeliling yang gundul, kecuali tiang yang berdiri di tengahnya. Kolom itu lebarnya sekitar 3 orang dan tingginya setengah orang. Di atas kolom terdapat cincin segitiga timur barat. Benda ini tidak besar, hanya berukuran setengah telapak tangan, dan berwarna putih keperakan. Ini seperti seseorang menggunakan kawat yang relatif tebal dan melipatnya menjadi segitiga. Apa ini? Ye Chong memandangi cincin segitiga itu dengan rasa ingin tahu. Linglong tidak tahu apa itu. Namun, hanya ada satu benda di altar ini. Kalau kita bicara soal warisan, mungkin hanya ini saja. Linglong giok melambaikan tangannya, mencoba mengeluarkan cincin segitiga itu dari udara. Namun, platform silinder ini sepertinya memiliki kekuatan misterius yang menghalangi gaya tarik Linglong, dan cincin segitiga itu tidak bergerak sama sekali. Sepertinya kita hanya bisa mengambilnya dengan tangan kita, kata Ye Chong. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mendekat dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin segitiga itu. Tak disangka, begitu ditangkap, terjadi perubahan mendadak. Saat Ye Chong bersentuhan dengan permukaan cincin segitiga, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kekuatan isap yang kuat menghisap tangannya. Tangan Ye Chong tersedot dengan kuat, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menariknya keluar. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan hisapnya begitu kuat hingga merobek 3 retakan dari lengan Ye Chong. Tubuh Dewa Naga dihancurkan dengan begitu mudahnya. Sebelum Ye Chong terkejut, kekuatan hisap yang kuat mulai menyedot darah keluar dari tubuh Ye Chong dari celah di lengannya, dan akhirnya semuanya diserap oleh cincin segitiga. Cincin segitiga ini tampak seperti vampir. Linglong ketakutan dan berlari dengan cepat. Apa yang terjadi? Ye Chong, cepat tarik lenganmu kembali. Ye Chong mengejang keras, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Sepertinya lengannya benar-benar terserap. Saat mereka berdua terkejut, ledakan tawa terdengar dari belakang. Jie, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Meskipun suaranya terdengar sejelas bel perak, itu membuat orang merasa sangat kedinginan. Kemudian, seseorang keluar. Itu tidak lain adalah dewa elemen angin yang mereka temui di tangga. Hanya saja suara dewa elemen angin berubah menjadi suara seorang gadis karena suatu alasan. Linglong tidak peduli untuk memikirkannya. Ketika dia melihat dewa elemental angin, dia dengan cepat memohon, "Dewa elemental angin, lihat apa yang terjadi pada Ye Chong, tolong selamatkan dia." HMPH, wanita bodoh, perhatikan baik-baik, lihat. Siapa aku? Saat dia mengatakan ini, dewa elemen angin tiba-tiba berubah menjadi wanita super cantik. Kecantikan ini sama sekali tidak kalah dengan Linglong. Namun, Linglong adalah tipe kecantikan yang ramah,
tetapi kecantikan ini memiliki kecantikan alami yang dingin dan tidak dapat dipahami. Si cantik ini tak lain adalah pemimpin sekte keseimbangan, Cinderella. Dengan kata lain, itu adalah tiruan dari Cinderella. Cinderella yang asli saat ini memimpin para elit dari sekte keseimbangan untuk mengadakan acara besar, dan tidak mengetahui apa yang terjadi di reruntuhan naga jatuh. Di depan Ye Chong dan Ming Long ada tiruan Cinderella. "Kenapa kamu?" Linglong bertanya dengan heran. Pada saat ini, Ye Chong menjadi sangat tenang, karena itu dia dari awal sampai akhir. Dewa elemen angin sebelumnya juga berpura-pura menjadi tiruan Cinderella. "Tujuan awalmu adalah membiarkan kami masuk, bukan?" Ye Chong bertanya. Singeletari mengangguk, "Itu benar. Apakah Anda juga menciptakan ilusi yang baru saja saya alami?" Ye Chong lebih seperti membuat pernyataan. Klon Cinderella mencibir, "Tentu saja. Kalau tidak salah, jika kamu ingin mengambil harta ini, kamu harus mengorbankan darah orang yang hidup, dan kamu tidak mau berkorban, jadi kamu menipu kami untuk datang ke sini agar kamu bisa mendapatkan keuntungan darinya." Ye Chong terus menganalisis. Linglong juga secara bertahap memahami beberapa poin penting. Klon Cinderella terkekeh dan berkata, "Kamu benar sekali. Jika kamu ingin mendapatkan halo ini, kamu harus mengorbankan darah." Waktu halo, Ye Chong tahu nama cincin segitiga ini untuk pertama kalinya. Klon Cinderella berkata, "Ya, ini adalah artefak kuno legendaris. Cincin waktu, artefak yang dapat mengontrol elemen waktu." Anda harus tahu bahwa waktu, sebagai elemen alternatif yang ada secara independen di luar 5 elemen, tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Namun ada beberapa artefak yang dapat mengontrol waktu, seperti cincin waktu ini. Klon Cinderella sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan lebih banyak berbicara. Kenapa kamu harus menunggu kami mendapatkannya?" Linglong memandang klon Cinderella dengan bingung. Klon Cinderella berkata, "Karena yang perlu dikorbankan bukan hanya sedikit darah, tapi seluruh darah seseorang." Ye Chong mendengus, "Jadi kamu tidak mau mengorbankan dirimu sendiri. Jadi kamu meninggalkan klon di sini, menunggu untuk orang lain datang ke sini dan berkorban dengan darah mereka sendiri. Lalu kamu dapat mengambil kesempatan untuk merebutnya." Harus dikatakan bahwa angan-angan klon Cinderella cukup bagus. Klon Cinderella tertawa dan berkata, "Ya, itu tidak sepenuhnya benar. Dulu aku hanya tiruan dari Cinderella. Tapi sekarang, aku bukan lagi tiruan. Aku nyata, aku tidak rela hanya menjadi tiruan. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menjadi Cinderella yang sebenarnya." Saat mengucapkan kata-kata ini, tiruan Cinderella tampak sedikit gila. "Hehe, Cinderella yang menciptakanku bahkan tidak tahu seperti apa rupaku sekarang. Aku hanya perlu mendapatkan waktu dan membunuh Cinderella yang asli untuk menggantikannya," lanjutnya. Ini adalah sesuatu yang Ye Chong tidak pernah duga. Di luar dugaan, seorang klon bisa memiliki cita-cita luhur seperti itu. Tampaknya sangat mustahil untuk membuat klon di tempat reruntuhan kuno yang begitu berharga di masa depan. Karena begitu klon tersebut membentuk kesadaran dan entitasnya sendiri, hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh utama. Entah bagaimana perasaan Cinderella yang sebenarnya setelah mendengar berita ini. Pikiran Ye Chong dipenuhi dengan pikiran acak. Linglong mendengus dingin, menghentikan tiruan Cinderella, dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu sukses hari ini. Sebaiknya kamu lihat temanmu dulu, darahnya akan segera tersedot kering." "Hahaha," Cinderella berkata. "Haha, benarkah?" Pada saat ini, Ye Chong juga tertawa. Namun, suara Ye Chong datang dari belakang tiruan Cinderella. Cinderella tertegun dan segera berbalik, hanya untuk melihat Ye Chong yang lain berjalan keluar dari belakang. Dia dengan cepat menoleh dan menatap Ye Chong, yang tersedot ke dalam lingkaran waktu, bahwa Ye Chong masih di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Klon Cinderella tampak bingung. "Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menciptakan ilusi?"
Bukan begitu, Ye Chong berkata sambil tersenyum. Di tangannya, dia memegang sirene bel, lonceng sirene sedikit bergoyang, dan Ye Chong, yang semula terserap oleh dering waktu, tiba-tiba menghilang. Ternyata ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Ye Chong untuk mendorong munculnya klon Cinderella. Faktanya, ketika Ye Chong dikendalikan oleh ilusi klon Cinderella, dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu bahwa seseorang pasti diam-diam mengendalikan mereka di belakang layar. Oleh karena itu, Ye Chong memanfaatkan trik tersebut dan menciptakan ilusi untuk membingungkan orang di baliknya, yaitu klon Cinderella muncul. Benar saja, klon Cinderella mengira dia telah berhasil dan tidak mengetahui tipuan Ye Chong. Tentu saja, dia tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, sulit bagi siapapun untuk melihat ilusi yang diciptakan oleh harta karun seperti siren bel. Karena kelebihan sirene adalah menciptakan ilusi untuk menarik perhatian para pelaut di laut. Belum lagi tiruan Cinderella, bahkan Linglong, pemilik siren bel, tidak menyadarinya. Mendengar hal tersebut, klon Cinderella dipenuhi dengan kebencian dan berkata, "Oke, aku tidak menyangka anakmu begitu licik. Benar saja, orang-orang yang bisa sampai di sini semuanya mampu, tapi menurutmu ini adalah akhirnya." As dia mengatakan itu, klon Cinderella tiba-tiba bergerak, tetapi sasaran serangannya bukanlah Ye Chong, melainkan Linglong di sebelahnya. Melihat Cinderella bergegas ke arahnya, Linglong tidak berani mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan beberapa tanaman merambat hijau muncul dari udara tipis dan menusuk klon Cinderella satu demi satu. Klon Cinderella hanya mendengus dingin, mengayunkan jarinya ke udara, dan tanaman merambat hijau ini sepertinya terpotong oleh pisau yang tak terlihat. Tak mau kalah, Linglong membuat mantra dengan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, lightsaber hijau seperti zamrud yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara lagi, jatuh dari langit, dan menembaki klon Cinderella. Klon Cinderella berkata, "Hah, jelas sekali. Dia belum pernah melihat kekuatan elemen yang digunakan melalui sihir klan penyihir Bai Hua menjadi seperti ini." Namun, Cinderella terlalu kuat, dan klonnya masih tak terkalahkan. Cinderella adalah elementalis agung tingkat ke-17, hampir menjadi eksistensi teratas di benua elemental. Klonnya juga telah mencapai level mendekati 17. Kekuatan Linglong setara dengan seorang elementalis tingkat 16, yang berada pada level yang sama dengan penyihir hebat Arthas. Pada awalnya, Arthas mengandalkan senjata suci untuk melawan Cinderella selama beberapa ronde. Linglong secara alami lebih buruk dari tiruan Cinderella. Ye Chong menyaksikan tanpa daya saat dua wanita cantik bertarung di depannya. Adegan ini mungkin adalah adegan impian banyak pria. Jika situasinya tidak kritis, Ye Chong benar-benar ingin menontonnya lebih lama. Setelah beberapa ronde, Linglong dicekik oleh tiruan Cinderella. Setelah klon Cinderella menaklukkan Linglong, dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menatap Ye Chong dengan dingin. "Nak, pergi dan berkorban sekarang. Jika kamu tidak patuh, aku akan membunuhnya." Saat dia mengatakan itu, tangan klon Cinderella tiba-tiba bertambah kuat. Klon Cinderella mencubit leher Linglong, mencoba memaksa Ye Chong untuk menyerah. Namun, Linglong, sebagai penyihir hebat dari klan penyihir 100 bunga, tentu saja tidak mudah untuk dihadapi. Saat Linglong menggumamkan kata-kata, tangan klon Cinderella tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang kuat. Klon Cinderella tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya dan melepaskan Linglong. Pada saat yang sama, Ye Chong menggerakkan tangannya, dan sangkar layar cahaya yang dia pelajari dari Lux segera muncul di kaki klon Cinderella. Tirai tipis menjebak klon Cinderella di dalamnya. Yang terakhir mencibir dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu cukup pandai bermain. Jadi aku akan bermain denganmu hari ini, pada saat ini." Linglong sudah mundur ke sisi Ye Chong, dan keduanya memandangnya dengan sangat hati-hati memegang tiruan Cinderella.
Ye Chong awalnya berpikir bahwa sangkar layar cahaya dapat menjebak klon Cinderella untuk sementara. Namun, yang tidak disangka Ye Chong adalah klon Cinderella hanya mengulurkan satu jari dan dengan ringan menggesek layar cahaya, yang membuka lubang di layar cahaya. Rasanya seperti menggunakan pisau untuk menggores lembaran plastik. Kemudian, klon Cinderella keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya harus mengatakan bahwa klon Cinderella ini terlalu kuat. Pada saat ini, Linglong menggumamkan kata-kata dan menggunakan ilmu sihir yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, 3 tanaman merambat tumbuh dari tanah, masing-masing tumbuh hingga beberapa meter panjangnya dan setebal mulut mangkuk. Ketiga tanaman merambat itu, seperti 3 ular raksasa, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan menghantam klon Cinderella. Linglong merupakan seorang elementalis Lin level 16 yang juga bisa mencapai level orang super kuat. Dibandingkan dengan Ye Chong, efektivitas tempur Linglong lebih kuat. Namun, klon Cinderella tidak peduli sama sekali. Saya melihat mantra di tangannya, dan energi hitam terpancar dari telapak tangannya. Energi hitam melayang ke udara dan mengembun menjadi jiwa naga jahat yang sangat besar. Naga jahat ini tidak berbeda dengan naga asli, hanya saja tubuhnya berwarna hitam bening. Sepertinya klon Cinderella telah ada di tempat ini dan sebenarnya telah belajar mengendalikan jiwa naga jahat di sini. Dan semua ini terjadi dalam beberapa detik. Setelah jiwa naga jahat terbentuk sempurna, ketiga tanaman merambat mencapai sekitar klon Cinderella. Tanpa menunggu ketiga tanaman merambat ini menyerang, jiwa naga jahat menelan semuanya dalam satu tegukan. Hanya bisa dikatakan klon Cinderella masih kuat. Dia adalah seorang elementalis level 17. Meskipun hanya ada satu perbedaan level antara level 17 dan level 16, sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar. Saat dia berbicara, jiwa naga jahat melebarkan sayapnya dan terbang ke udara, dan tiba-tiba menyemprotkan gelombang energi hitam ke arah Ye Chong dan Linglong. Gelombang energi hitam melesat ke arah Ye Chong dan Linglong seperti bola meriam. Ye Chong dan Linglong tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi mereka melompat menjauh untuk menghindarinya. Hanya mendengar ledakan, gelombang energi hitam menghantam altar, langsung menghancurkan altar tersebut ke dalam lubang besar yang dalam. Melihat serangan itu gagal, jiwa naga hitam memuntahkan serangkaian gelombang energi hitam satu demi satu, mengejar Ye Chong dan Linglong dan menghancurkan mereka. Untungnya, keduanya menghindar dengan cepat dan menghindari gelombang energi hitam satu persatu. Dan dengan serangkaian suara, bum bum bum, sebuah lubang berbentuk busur panjang tertinggal di altar. Segera, jiwa naga jahat memaksa Linglong dan Ye Chong ke dalam situasi putus asa. Segera setelah itu, jiwa naga jahat mengeluarkan kotoran lagi dan memuntahkan gelombang energi hitam, yang menghantam mereka berdua seperti seteguk dahak. Pada saat kritis, Linglong menyilangkan tangannya dan menggunakan ilmu sihir lagi. Dalam sekejap, selusin daun besar segera muncul di sekitar 2 orang itu. Bentuk daun ini sama persis dengan lobak hijau, namun merupakan lobak hijau raksasa. Ukurannya sangat besar hingga lebih tinggi dari manusia. Daun hijau besar berkumpul di atas kepala Ye Chong dan Linglong, seperti payung besar. Segera setelah itu, gelombang udara hitam menghantam daun besar itu. Daun-daun besar mulai bergetar, seolah tidak mampu menahan beban gelombang udara hitam. Di bawah daun, Linglong mengatupkan giginya erat-erat, wajahnya memerah, dan dia jelas berusaha sekuat tenaga agar daun itu tidak jatuh. "Ayo," Ye Chong berkata, "pikirkan betapa menjijikkannya dahak ini. Kita tidak boleh membiarkannya menyentuh kita." Tampaknya kata-kata Ye Chong berpengaruh. Linglong berteriak manis, dan daun besar itu berayun dengan keras, mengipasi gelombang udara hitam. Gelombang energi hitam kembali ke jalur semula dan menghantam jiwa naga jahat itu lagi. Jelas sekali,
Jiwa naga jahat ini sedikit kikuk dan tidak luput dari serangan balik gelombang energi hitam. Gelombang udara hitam menghantam kepala jiwa naga jahat, mengeluarkan suara pop yang besar. Namun, gelombang energi hitam tidak membahayakan jiwa naga jahat itu. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan terus menatap Linglong dan Ye Chong. Memanfaatkan kesempatan ini, Linglong menginjak sehelai daun itu semakin tinggi, dan perlahan mengangkat Linglong hingga setinggi jiwa naga jahat. Sebagai perbandingan, perbedaan ukuran keduanya sangat besar. Sosok besar jiwa naga jahat menutupi langit dan matahari, dan bayangannya menutupi seluruh altar melingkar. Dan Linglong sendiri berada di sisi yang ramping dibandingkan dengan jiwa naga jahat, jaraknya seperti jarak antara elang dan kupu-kupu. Kemudian, Linglong mengeluarkan sekuntum bunga hijau kecil dari sakunya. Aku melihat segenggam tangannya yang cantik dan ramping, dan bunga-bunga hijau kecil berputar dan terbang ke udara, perlahan melayang menuju jiwa naga jahat. Lingkaran kekuatan riak hijau beriak di sekitar bunga kecil itu. Pada saat ini, jiwa naga jahat menghembuskan nafas melalui hidungnya, lalu membuka mulutnya yang besar, mencoba menelan bunga hijau kecil yang tidak mencolok itu dalam satu tegukan. Nyatanya, bunga hijau kecil itu melayang ke dalam mulut jiwa naga tanpa ditelan oleh jiwa naga. Dengan suara "Yulu", sepertinya roh naga jahat menelan bunga hijau kecil itu. Jiwa naga jahat itu tembus cahaya, dan melalui tubuhnya, Anda masih dapat melihat bunga hijau kecil. Kemudian, aku mendengar sesuatu bergumam dari mulut Linglong. Aku melihat bunga hijau kecil di dalam perut jiwa naga jahat itu tiba-tiba terbakar, dan sedetik kemudian, jiwa naga jahat itu meledak. Meski bunga hijau kecil ini berukuran kecil, namun kekuatan ledakannya sangat besar. Jiwa naga jahat itu langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kejut ledakan besar mengguncang seluruh ruangan dan mengguncangnya terus-menerus. Linglong di langit, yang paling dekat dengan ledakan, juga terkena dampak kekuatan tersebut. Dia memuntahkan seteguk darah dengan suara "wow" dan jatuh dari daun. Linglong jatuh dari langit seperti kelopak bunga yang berjatuhan. Ye Chong dengan cepat terbang dan memeluk Linglong di udara, lalu keduanya mendarat dengan selamat di tanah. Saat ini, wajah Linglong menjadi seputih kertas. Ye Chong segera menyuntikkan sejumlah besar kekuatan elemen Lin ke Linglong, yang memungkinkan Linglong pulih dengan cepat. Linglong juga seorang master elemen hutan dengan kemampuan pemulihan yang kuat, tidak butuh waktu lama sebelum dia mampu berdiri sendiri. Linglong, kamu bunga hijau kecil sungguh luar biasa, Ye Chong tidak bisa tidak mengaguminya. Linglong berkata, ini adalah senjata rahasia klan penyihir Baihua kita. Saya biasanya tidak berani menggunakannya. Ini disebut senjata rahasia, yang tidak berlebihan sama sekali, karena kekuatannya memang terlalu besar. Bahkan Linglong sendiri jika Anda tidak mengontrolnya dengan baik, Anda akan mendapat serangan balik. Namun, berkat bunga hijau kecil ini, kami mampu membunuh jiwa naga jahat di langit. Saat keduanya begitu bersemangat, mereka hampir melupakan klon Cinderella di sebelah mereka. Klon Cinderella sangat kesal dan menatap Linglong dengan getir. Dasar gadis sialan, kamu berani membunuh rohku. Hari ini aku akan menjadikanmu roh baruku, tahukah kamu? Klon Cinderella juga berusaha keras untuk menundukkan jiwa naga jahat tersebut. Kemudian, tiruan Cinderella menyerang lagi. Saat Ye Chong dan Cinderella bertarung dalam avatar mereka. Di sisi lain, Cinderella yang asli telah memimpin pasukan Sekte Keseimbangan dan mulai bergerak menuju kota Soan. Perjalanan ke kota Soan bukan karena tingkah Cinderella, juga bukan karena Cinderella tersinggung oleh Arthas di kota Soan. Itu karena Cinderella telah menyadari keberadaan elemen naga Xiaolin. Ternyata Ruis dan Xiao Furong bersembunyi di kota sejak Ye Chong pergi. Periode waktu ini menjadi jauh lebih tenang, tetapi belum ada berita tentang Ye Chong. Keduanya sangat cemas,
bertanya-tanya apakah Ye Chong telah ditangkap oleh Lux. Di sisi lain, tanpa dukungan elemen luar angkasa Ye Chong yang kuat, kekuatan luar angkasa yang ada di kantong luar angkasa menjadi semakin lemah. Ditambah dengan aura unsur yang memancar dari tubuh Gou Senger, ia menjadi semakin murni dan kuat. Di antara pasang surut, kantong luar angkasa tidak bisa lagi menyembunyikan aroma Gou Senger. Meskipun saat ini, hanya sedikit Lin Yuan yang bocor, dan orang awam mungkin tidak dapat mendeteksinya. Namun, orang-orang seperti Cinderella yang berdiri di puncak benua elemental telah menyadarinya. Kini, Cinderella semakin yakin bahwa keturunan Lin Yuanlong ada di kota Soan. Untuk naga kecil ini, Cinderella pasti menang. Terakhir kali, ketika Cinderella ingin memasuki kota Soan, dia menemui perlawanan yang cukup besar. Oleh karena itu, ketika Cinderella kembali kali ini, dia membawa pasukan Sekte Keseimbangan. Jika penduduk kota Suoan berani melawan lagi, dia tidak akan peduli untuk menghancurkan Suoan. Bersambung.